Halo, perkenalkan nama saya Ipan Geri Siagian, NPM 18 14 23 10 13. Di sini saya akan menjelaskan materi pendinginan. Pertama ada sejarah pendinginan. Sejarah teknik pendinginan berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia di wilayah subtropik. Secara alamiah, manusia yang tinggal di wilayah subtropik menyadari bahwa bahan pangan yang mudah rusak ternyata dapat disimpan lebih lama dan lebih baik pada saat musim dingin dibandingkan dengan pada saat musim panas. Kesadaran inilah yang memandu manusia pada saat itu mulai memanfaatkan es alam untuk memperpanjang masa simpan bahan pangan yang mudah rusak. Lalu, apa itu proses pendinginan? Proses pendinginan artinya memindahkan panas dari satu objek ke objek lainnya dengan cara-cara tertentu dan dengan tujuan untuk menyimpan produk-produk pertanian. Dengan menurunkan suhu suatu produk, aktivitas enzim dan mikroba yang ada akan berkurang, sehingga penurunan mutu atau kerusakan dapat dihambat. Pada buah-buahan, pengendalian proses pendinginan merupakan faktor kritis karena dapat menyebabkan chilling injury bila di bawah suhu tertentu. Sayuran dan buah-buahan tropis tidak tahan terhadap suhu rendah. Ketahanan terhadap suhu rendah ini berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Lalu, ada penjelasan materinya, apa itu pendinginan? Pendinginan ini adalah proses pengambilan panas dari suatu benda atau bahan sehingga suhunya akan menjadi lebih rendah dari sekelilingnya dan berada di atas titik beku, min 2 sampai 100 derajat Celcius. Bila suatu medium pendingin kontak dengan benda lain, misalnya bahan pangan, maka akan terjadi pemindahan panas dari bahan pangan tersebut ke medium pendingin sampai suhu keduanya sama atau hampir sama. Penggunaan suhu rendah pada pendinginan berbeda dengan pembekuan. Nah, bedanya dengan pembekuan ini sama halnya dengan pendinginan. Namun pada pembekuan ada di bawah titik beku bahan, yaitu dengan suhu min 12 sampai min 400 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ada macam-macam pendinginan. Macam-macam pendinginan ini ada dua macam, yaitu yang pertama pendinginan secara alami dan juga ada pendinginan secara mekanis. Nah, pendinginan secara alami ini dilakukan dengan mudah, tidak memerlukan peralatan khusus dan biayanya cukup murah. Kontak antara bahan yang akan didinginkan baik yang berupa padat atau cair dengan es dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Untuk ikan misalnya dapat dilakukan secara langsung dengan cara menempatkan ikan bersama es dalam satu wadah. Yang tidak langsung dilakukan dengan cara menempatkan bahan di dalam wadah yang berbeda dengan wadah es. Kemudian disimpan dalam suatu ruangan tertutup. Lalu ada pendinginan secara mekanis. Pendinginan secara mekanis dapat dikerjakan dengan sistem kompresi mekanis atau sistem absorpsi. Sistem kompresi mekanis merupakan sistem yang banyak dipakai. Dasar pendinginan dengan cara ini adalah terjadinya penyerapan panas oleh zat pendingin pada saat terjadi perubahan fase dari fase cair ke fase uap. Komponen suatu sistem pendinginan mekanis terdiri dari evaporator, kompresor, kondensor, dan katup pengembangan. Selanjutnya ada peralatan-peralatan pendinginan. Operasi refrigerasi atau pendinginan butuh suatu mesin yang disebut dengan refrigerator. Refrigerator merupakan kumpulan serangkaian peralatan seperti kompresor, yang kedua ada kondensor, yang ketiga akumulator, yang keempat ada mesin ekspansi atau katup ekspansi, dan yang kelima ada evaporator. Nah, untuk kompresor itu adalah alat yang digunakan untuk menghisap uap refrigeran dan mengkompresinya sehingga tekanan uap refrigeran naik sampai ke tekanan yang diperlukan untuk pengembunan uap refrigeran di dalam kondensor. Kedua ada kondensor. Kondensor ini merupakan alat penukar panas yang berguna untuk mendinginkan uap refrigeran dari kompresor agar dapat mengembun menjadi cairan. Pada saat pengembunan ini, refrigeran mengeluarkan sejumlah kalori atau panas pengembunan
yang mana panas ini diterima oleh media pendingin di dalam kondensor. Yang ketiga ada akumulator, merupakan alat yang berguna untuk mengumpulkan cairan refrigeran yang berasal dari kondensor. Dengan adanya alat ini akan memudahkan pengaturan stok dari total refrigeran. Yang keempat ada mesin ekspansi atau katup ekspansi. Ini berfungsi untuk menurunkan tekanan dari cairan refrigeran sebelum masuk ke evaporator, sehingga akan memudahkan refrigeran menguap di evaporator dan menyerap kalori atau panas dari media yang diinginkan. Yang terakhir ada evaporator. Evaporator ini merupakan alat penukar panas refrigeran cair dengan tekanan rendah. Setelah proses ekspansi diuapkan dalam alat ini. Untuk penguapan refrigeran cair ini tentunya diperlukan sejumlah kalori yang mana diambil dari media yang akan didinginkan oleh sistem refrigerasi. Misalnya pada mesin air conditioning atau AC, media yang didinginkan adalah udara di dalam ruangan. Begitu pula pada kulkas, media yang didinginkan adalah ruangan dalam kulkas dan segala sesuatu yang berada dalam kulkas. Uap refrigeran yang terbentuk di evaporator langsung dihisap oleh kompresor. Demikian seterusnya mengulangi langkah pertama tadi sehingga membentuk suatu siklus yang disebut dengan siklus refrigerasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh pada pendinginan. Ada dua faktor, yaitu yang pertama ada pengaturan suhu dan ada kelembapan udara. Nah, untuk pendinginan suatu komoditas, pengaturan suhu ruang pendingin yang sesuai sangat penting karena penyimpanan suhu dari suhu yang dikehendaki dapat merusakkan komoditas yang disimpan. Terjadinya fluktuasi suhu dalam ruang pendingin dapat menyebabkan terjadinya pengumuman air pada permukaan komoditas yang didinginkan sehingga dapat mengakibatkan pertumbuhan jamur dan proses pembusukan. Di samping pengaturan suhu, kelembapan udara dalam ruang pendingin perlu diatur karena dapat mempengaruhi daya awet dan kualitas bahan yang didinginkan. Bila udara di dalam ruang pendingin terlalu kering, maka air dari bahan yang ada dalam ruang pendingin akan menguap untuk mencapai keseimbangan. Hal ini akan mengakibatkan bahan yang disimpan menjadi layu dan kulit buah akan keriput. Sebaliknya, bila udara di dalam ruangan pendingin, bahannya akan menjadi tidak layu dan juga kulit buahnya tidak akan keriput. Lalu ada studi kasus pendinginan. Studi kasus pendinginan ini terdapat pada jurnal Biologi FMIPA UNES dengan jurnalnya Pengaruh Suhu dan Waktu Penyimpanan Terhadap Pertumbuhan Bakteri dan Fungi Ikan Bandeng, yang ditulis oleh Elfrida Teresia Pesiburian, Pramesti Dewi, dan juga Nana Karyada. Inti dari jurnal ini adalah suhu dan waktu penyimpanan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri dan fungi pada ikan bandeng. Suhu beku min 6 derajat Celcius dan suhu dingin 10 derajat Celcius penyimpanan selama 24 jam dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan fungi. Pertumbuhan optimal bagi bakteri dan fungi terjadi pada penyimpanan dalam suhu kamar 30 derajat Celcius selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam. Jadi di jurnal ini terdapat 3 perlakuan, yaitu dengan menggunakan suhu min 6 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, dan juga 30 derajat Celcius. Setelah diteliti, ternyata pertumbuhan optimal bagi bakteri itu terdapat pada suhu yang 30 derajat Celcius. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendinginan dapat menjaga tekstur ataupun rasa dari ikan bandeng tersebut bila didinginkan pada suhu beku min 6 derajat Celcius dan juga suhu dingin 10 derajat Celcius. Oke, selanjutnya contoh soal seperti berikut ini. Seorang pemuda dengan berat badan 65 kg dengan suhu awal 37 derajat Celcius dimasukkan ke dalam ruangan ber-AC. Setelah dikeluarkan, terjadi perubahan suhu pada pemuda tersebut menjadi 34 derajat Celcius. Berapakah kalori yang dilepas pemuda tersebut selama berada di dalam ruangan? Jika kalori tubuh manusia diketahui 3.470 Joule per kilogram derajat Celcius. Diketahui M-nya itu sama dengan 65 kg. Juga CP atau kalori jenis tubuh manusia 3.470 Joule per kilogram derajat Celcius.
Lalu ada delta T, yaitu suhu awal dikurang suhu akhir, yaitu 37 dikurang 34 derajat Celcius sampai dengan 3 derajat Celcius. Lalu yang ditanya adalah QP atau kalor yang dikeluarkan. Rumusnya adalah QP sama dengan M kali CP kali delta T. Lalu M nya diketahui 65, CP nya 3470, dan juga delta T nya 3, lalu dikali hasilnya menjadi 676.650 Joule. Jadi kalor yang dikeluarkan pemuda tersebut sebesar 676.650 Joule. Daftar pustaka bisa dilihat, berikut daftar pustaka yang bisa saya ambil, yang bisa saya lampirkan. Ada 3. Sekian presentasi atau penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.